tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami mengadakan akses lain, kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami mendengarkannya. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 39 ayat pertama sampai ayat 29. Yehezkiel pasal 39 ayat pertama sampai ayat yang ke-29. Dan engkau anak manusia, berbuatlah melawan Gog dan katakanlah, begini firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung negeri Meksa dan Tubal, dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga musuhmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang, sebab aku akan mengatakannya, demikian firman Tuhan Allah. Aku datangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Allah, dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Sungguh pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busu dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar dan membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka. Demikian firman Tuhan Allah. Ayat yang ke-23. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semua yang mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlakukan mereka, dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Sebab itu, begini firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan tangan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel dari cemburu untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan nodah mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukan terhadap aku, kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali di tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka di tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak,
Dan mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan membuka mereka kembali tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di situ. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, perhatian Tuhan pada bangsa Israel sedemikian. Perhatian Tuhan pada bangsa Israel sedemikian rupa. Sekalipun bangsa Israel pernah meninggalkan Tuhan, tapi kasih Tuhan tetap berlaku pada bangsa Israel. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-25. Oleh sebab ini firman Tuhan Allah, sekarang aku akan memulihkan karena Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Ya, dimana katakan Tuhan akan memulihkan keadaan Yakub atau Israel. Kau lihat bagaimana keadaan bangsa Israel saat itu. Dikatakan sebelum itu dikatakan dalam firman Tuhan, bagaimana kehidupan bangsa Israel, dia sampai melupakan Tuhan. Dia dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 23, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah sesilap terhadap Tuhan. Tuhan menyembunyikan wajah Tuhan terhadap mereka, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan awal-awalnya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Oleh firman liku hidup bangsa Israel. Ya, karena bangsa Israel telah melakukan kesalahan kepada Tuhan, dan Tuhan buang. Kenapa sampai Tuhan buang? Karena berubah setia kepada Tuhan. Dulu setia, sekarang tidak. Bahkan dikatakan sampai Tuhan menyembunyikan wajahnya. Kenapa? Ulah bangsa Israel. Bangsa Israel, ingat firman Tuhan Yesaya 59 ayat 1, bukan tangan Allah kurang singkat, bukan telinga Allah tidak mendengar, yang memisahkan antara manusia dengan Allah itu dosa. Karena bangsa Israel berubah setia pada Tuhan, dan Tuhan firman katakan Tuhan buang. Tuhan buang. Tetapi kita lihat bagaimana kasih Tuhan. Jika Tuhan ingat akan janji kepada Abraham, keturunan Yakub, Tuhan memulihkannya. Sebagaimana tadi kita baca pada ayat 25. Sekarang aku akan memulihkan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Bahkan dikatakan bukan itu hanya pada ayat 9, Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajahnya terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku. Kata Israel, demikianlah firman Tuhan. Inilah kasih Tuhan. Bangsa Israel kembali kepada Tuhan, tetap ada kasih Tuhan dicurahkan. Betapa penting kita belajar pada firman Allah. Terjadi pemulihan bila bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Tetapi ketika dia jauh dari Tuhan, dia meninggalkan Tuhan, hidup jauh dari Tuhan, dia setia dari Tuhan, Tuhan buang. Betapa penting kita harus hidup dengan setia kepada Tuhan. Apapun terjadi, kita harus setia dengan Dia. Kita harus setia sampai Maranatha. Dan firman Tuhan jelas, setia sampai akhir. Tuhan akan berikan mahkota kehidupan yang Tuhan mau setia. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada masalah, tetap setia. Satu perkara, Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia tahu persoalan saudara. Kalau saudara setia, dia setia pada saudara. Tuhan mengatakan, terima kasih Bapa di surga. Engkau ingatkan kami, kembalikan firman Tuhan. Jika bangsa Israel tidak setia, Engkau buang. Engkau buang, tetapi kasih-Mu tetap melimpah pada bangsa Israel. Ketika dia datang, menjadi satu pemulihan yang luar biasa. Dan Engkau tetap menyayang. Seperti
Bapa sayang kepada anak-anaknya. Oh, kami percaya, kami ingat akan firman Tuhan tentang si bungsu. Sekalipun dia sudah jauh dari bapaknya, hidupnya tidak baik, bergumul dengan pelacur-pelacur, memboroskan hartanya. Tapi kalau dia kembali kepada Bapa, dia Bapa tetap memeluknya. Janganlah biarlah kami menjadi anak-anakmu, bisa introspeksi diri, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, sebentar kami cari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, jangan sampai kami terpapar virus corona. Dan kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Beri kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan buat semua pemimpin-pemimpin, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka. Dan kami bersyukur Engkau sangat mencintai tanah air kami Indonesia, dan melihat mereka yang meninggal semakin jauh, yang sudah mereka kurang banyak Tuhan, yang sakit juga semakin kurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak. Melalui vaksin, mereka juga mau taat dengan baik. Semua demi kebaikan buat mereka semua. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas darah hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.